Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua dari manapun teman-teman berasal. Tapi saya ingin melihat beberapa teman, saya kira di sini saya lihat ada sebagian kawan dari UNES, ada sebagian kawan dari UPI, ada S2 PAUD, saya kurang tahu dari mana Ibu Eli. Kalau boleh saya tahu, Ibu Eli Indrawati. Ya Pak. Anda dari mana? Dari UPI, UNES, UNJ? Dari UNES Pak. Dari UNES, mohon maaf. Saya belum saya read, maaf. Baru ya, Mas. tidak ada masalah. Saya hanya ingin memastikan saja, karena saya tidak terlalu hafal satu persatu di antara teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung pada kesempatan kali ini dengan saya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh para pengajar yang lain, oleh Ibu Dewanti di Universitas Negeri Semarang, oleh Ibu Vina dan Ibu Hani di UPI. Ini menambahkan saja, saya kurang tahu di UNJ bersama siapa dan apa mata kuliah yang disebutkan di UNJ, karena tampaknya belakangan baru bergabung. Informasi di UNJ apa nama mata kuliah yang disit-in-kan? Kalau boleh saya tahu, teman UNJ? Izin Pak Ali, ya. Di UNJ mata kuliahnya manajemen PAUD dengan Pak Habibin, Pak. Oh, manajemen PAUD. Ya. Oke, ya, ini two things totally different ya. Manajemen itu sangat manajerialistik, sementara kita sangat dekonstruktif. Oke, tidak masalah. Teman-teman semua, saya sifatnya hanya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Ibu Vina, Ibu Hani, pada khususnya untuk teman-teman UPI dan oleh Pak Hafidin barangkali. Nah, saya pagi tadi titip kepada Ibu Ois, karena kontak saya di UPI Ois, kemudian titip kepada Nafisa agar membagikan link materi yang akan kita tadaruskan dalam waktu ya mungkin sekian pekan ke depan gitu. Yang berikutnya sebelum saya lupa dan saya nanti tidak menyampaikan, tadi di flyer sudah disampaikan oleh teman-teman UNES, saya kira bahwa tadarusnya akan berlangsung pada hari ini, lalu pekan yang akan datang, lalu pada tanggal 20 Mei sepertinya kalau itu. Nah, tanggal 20 Mei kemungkinan saya tidak bisa, kita akan lihat situasinya, tapi kemungkinan besar saya tidak bisa. Jadi nanti kita bicarakan lebih lanjut soal itu, apakah kita akan skip ataukah kembali ke kelas masing-masing terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu kita baru bicara lagi. Teman-teman semua, hari ini saya hanya ingin membuat semacam atau mengajak teman-teman membuat semacam kesepakatan barangkali ya. Apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita lakukan dengan critical approach ini. Nah, oleh karena itu materi-materi yang coba saya share melalui folder yang tadi saya titipkan via Nafisa atau Ibu Ois, itu sudah saya kelompokkan ke dalam 4 perspektif besar yang biasa kita gunakan. 4 perspektif besar dalam critical approach yang bisa kita gunakan. Nah, lebih tepatnya 3, tetapi kemudian salah satunya adalah basic understanding begitu ya. Nah, saya berpikir kita bisa berkelompok dengan syukur kalau bisa mengacak anggota kelompok dari universitas yang berbeda untuk teman-teman bisa membuat semacam reading club begitu dari materi-materi yang sudah saya share ada di sana. Mungkin kita bisa melakukannya untuk 3 kelompok, 1 kelompok untuk feminist teori atau feminist perspektif, 1 kelompok lagi untuk post kolonial, 1 lagi untuk post structuralist. Nah, barangkali itu yang saya pikirkan, tergantung nanti kesepakatan kita seperti apa, karena tentu saja ini bukan hal yang mudah dalam pengertian bagaimana teman-teman akan membagi waktu, sementara sudah ada tugas dari mata kuliah masing-masing di tiap-tiap universitas, lalu saya datang nambahi tugas. Nah, teman UNES ini agak nyaman karena kemudian memang dia bekerja dengan saya, tapi kalau kemudian 2 teman yang lain, dua universitas yang lain, mungkin kedatangan saya akan mengganggu teman-teman semua. Maka dari itu saya kira penting bagi kita untuk membuat kesepakatan. Tapi sebelum itu kita lakukan, saya kira pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulang dari apa yang sudah saya bicarakan dengan teman-teman di pertemuan yang lalu, karena kemudian saya merasa baik sebagai orang yang menggunakan sebagian dari apa yang menjadi perspektif dasar dalam critical approach, maupun orang yang kemudian mengajarkan atau mempromosikan ini kepada para mahasiswa, bahwa
critical approach ini memusingkan. Critical approach ini memusingkan. Jadi oleh karena itu penting bagi saya untuk melakukan refleksi dan menjadi tidak adil ketika kemudian rasa pusing ini kita berikan kepada teman-teman tanpa kemudian kita tidak pernah melakukan refleksi. Nah, rasa pusing ini juga saya kira terjadi karena kalau Ibu Vina pada kesempatan yang lalu memberikan atau menyampaikan kepada teman-teman tentang apa yang beliau sebut sebagai atau apa yang beliau rujukan kepada teori-teori yang ada sebagai hegemoni, kemungkinan juga rasa pusing ini juga muncul karena ada hubungan yang tidak equal antara kita para pengajar dan teman-teman semua. Kita tidak melakukan satu proses transisi yang mudah yang memungkinkan bagi para mahasiswa atau siapapun sesungguhnya, bukan hanya para mahasiswa, mengalami transisi yang dari perspektif yang selama ini kita coba ikuti ketika kita mempelajari atau melaksanakan PAUD kepada pendekatan kritis. Karena selama ini tentu saja kita sama-sama tahu di S1 tidak semua S1 memiliki atau mendapatkan kesempatan untuk belajar teori ini. Sejumlah universitas sama-sama jelas kita tahu bahwa mereka menghapus mata kuliah filsafat ilmu, padahal itu penting sekali untuk kita pelajari sebagai pengembang ilmu. Bagaimana mungkin kita mempelajari ilmu atau mengembangkan ilmu tanpa kita mempelajari filsafat ilmu, kurang lebih demikian asumsinya. Baik teman-teman semua, saya akan mengawali tadarus ini dengan mendedah bersama teman-teman semua persoalan yang selama ini kita alami sebagai, atau paling tidak saya alami, atau paling tidak saya asumsikan merupakan pengalaman bersama bagi kita orang yang berkecimpung atau yang bergerak di dunia PAUD. Apa yang saya sebut atau yang literatur lain sebut, saya menyebutnya sebagai perkembanganisme, atau literatur lain, literatur berbahasa Inggris menyebutnya developmentalisme. Saya sengaja menjuduli pengantar ini dengan tak terbatasan sekaligus keterbatasan perkembanganisme dan perlunya critical approach dalam kita mencandra atau dalam kita mendekati kajian PAUD atau praktik PAUD kita. Nah, teman-teman semua, dunia PAUD kita ini, seperti saya berulang kali sampaikan dan saya kira juga disampaikan oleh sejumlah kawan lain sebelum saya, itu didominasi oleh salah satu wacana atau salah satu bentuk pengetahuan yang sering disebut sebagai developmentalisme, yang kemudian saya terjemahkan sebagai perkembanganisme. Nah, banyak orang menerjemahkan atau banyak orang mengartikan developmentalisme itu secara beragam-ragam. Nah, dalam ilmu ekonomi pembangunan biasanya dia disebut sebagai, atau dalam ilmu politik sering disebut sebagai pembangunanisme, instead of atau alih-alih sebagai perkembanganisme. Apa itu perkembanganisme? Perkembanganisme itu boleh dibilang adalah kecenderungan yang terlalu untuk menggunakan teori-teori atau dasar-dasar yang untuk PAUD yang bersumber pada temuan-temuan atau riset-riset atau pengetahuan-pengetahuan yang dibentuk oleh atau riset-riset di bidang perkembangan manusia yang didasarkan pada teori-teori psikologi perkembangan. Nah, sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan lagi, dan ini sudah didengarkan oleh teman-teman di UNES, saya kira pada kesempatan yang lalu, sekadar untuk melakukan transisi. Karena pertanyaan yang saya ajukan ke teman-teman UNES ketika, dan saya kira adil, saya kira kalau kemudian saya mengulang lagi di sini, ketika kemarin saya akan melakukan transisi untuk masuk ke sit-in ini adalah, apa yang Anda kesankan ketika mempelajari critical approach? Nah, sejumlah teman misalnya mengatakan, kita diajari memberontak, Pak. Kita diajari memberontak, Pak. Kita mengalami keguncangan dasar-dasar. Ya, kalau ada teman-teman yang merasa diajari memberontak terhadap kebijakan, itu iya. Ya, karena memang fungsi teori kritis atau pendekatan kritis adalah digunakan untuk melihat apa yang selama ini tidak terlihat.
mengatakan apa yang selama ini tidak terkatakan. Kalau Anda merasa terguncang, iya, karena jangankan kita ya, para newbies, para orang baru, para newcomers di bidang PAUD, saya menganggap diri saya awam di bidang PAUD. Sekelas ada salah satu profesor di Australia dulu, dia orang pertama apapun beliau gitu ya. Kemudian meskipun kami bersimpang jalan pada akhirnya, beliau adalah orang pertama yang mengenalkan PAUD pada diri saya, sepasang suami istri. Frederick Ibeck dan Marjorie Ibeck. Dulu waktu saya pertama kali bertemu tahun 96, 97 saya kira. Saya menjadi asisten untuk melari ke sana kemari, runner lah begitu ya. Menjadi orang yang lari ke sana kemari dari satu kegiatan seminar ke tukang fotokopi. Nah, pada saat itu Marjorie Ibeck dan Fred Ibeck itu memberikan workshop tentang apa yang sementara ini yang pada akhirnya saya kritik sebagai developmentalisme atau perkembanganisme. Beliau memberikan workshop di Universitas Negeri Yogyakarta waktu itu, dan saya menjadi salah satu helper untuk panitia yang bapak-bapak ibu dosen tadi itu. Yang belakangan kemudian kita tahu bahwa sesungguhnya yang sedang di workshopkan adalah PAUD atau zaman dulu PADU, tetapi didasarkan pada teori, karena sementara waktu pada saat itu praktik TK kita, praktik PAUD kita dianggap tidak terlalu berdasar pada teori. Nah, yang ditawarkan adalah teori perkembangan ini. Nah, dari situ kemudian karena saya menjadi semacam helper, menjadi semacam pembantu yang lari ke sana kemari, pembantu umum lah, yang lari ke sana kemari untuk fotokopi. Dari situ saya kemudian mencuri baca sampai mencuri beneran paper-paper kedua pasangan suami istri ini. Dan dari situ saya mulai tertarik PAUD tahun 1997, 1997. Nah, dari situ pula ketika kemudian kelak nanti itu membangun dasar-dasar karir saya. Nah, jangankan kita sebagai orang yang mungkin tidak terlalu terpapar pada literatur PAUD ya, sebagaimana dua orang tadi itu. Sekelas Marjorie Ibeck itu dalam salah satu papernya, saya lupa di jurnal apa, dia sedikit banyak mengeluh ketika kemudian PAUD disusupi, saya katakan, ketika kemudian PAUD disusupi oleh critical approach. Ya, artinya beliau mengatakan kalau tidak keliru di dalam papernya itu, kita selama ini telah begitu yakin dengan asumsi-asumsi kita, pandangan-pandangan kita, dan praktik-praktik baik kita tentang PAUD yang didasarkan pada teori-teori perkembangan dalam kurung Piaget dan seterusnya begitu. Tiba-tiba datanglah critical approach, gender studies, feminist perspective dan seterusnya, dan itu mengguncang sendi-sendi keyakinan kita untuk berPAUD secara baik. Nah, jadi pertama-tama saya ingin memotivasi teman-teman bahwa kalau teman-teman merasa terguncang, teman-teman merasa pusing, itu teman kita atau kita semua di sini merasa pusing dengan critical approach, kita bukan sendirian, dan memang ya sudah kelasnya kita untuk terguncang dengan hal-hal semacam ini, karena sekelas Marjorie Ibeck juga mengeluhkan hal yang sama. Nah, ini jadi saya ingin menyampaikan itu. Tetapi teman-teman semua, kenapa kemudian kita perlu untuk mempelajari atau bahkan mungkin kita perlu mengadopsi sejumlah asumsi-asumsi, pandangan-pandangan, praktik-praktik yang dikenal dalam pendekatan kritis? Kita bisa kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan mengembalikannya pada tiga fungsi teori. Kita bisa memberikan jawaban pada pertanyaan mengapa tadi itu kepada tiga fungsi teori yang kita tambahkan satu teori fungsi lagi. Saya membaca buku Laura Ibeck. Laura Ibeck juga buku psikologi perkembangan, buku yang sangat baik dan komprehensif saya kira. Beliau menjelaskan paling tidak ada tiga fungsi teori. Yang pertama, sebuah teori itu membantu kita menggambarkan sesuatu fenomena. Orang yang menggunakan developmentalisme misalnya, ketika melihat seorang anak yang membawa secangkir air dari satu titik ke titik yang lain, lalu air itu kecret. Apa itu kecret bahasa Sundanya? Kalau tercecer kan bendanya bulat-bulat kecil-kecil. Kalau air apa? Apa bahasa Sunda? Kecret. Kecret sama ya, kecret. Oh, sama berarti. Alhamdulillah we share the same
words for similar phenomenon. Nah, catch rat. Orang yang menggunakan developmentalisme misalnya atau menggunakan pengetahuan developmental, ketika melihat seorang anak membawa secangkir air satu titik ke titik yang lain, catch rat. Hal pertama yang mungkin akan disampaikan adalah, oh, anak ini tidak atau belum mencapai kemampuan motorik halus yang baik, sehingga kemudian ketika menggenggam handle cangkir itu tidak terlalu kuat, sehingga kemudian air yang ada dalam cangkir itu tertumpah-tumpah. Ya kan? Nah, itu namanya menggambarkan atau menjelaskan. Nah, ya kan? Lalu yang berikutnya dia memprediksi apa yang terjadi jika, nah, ya, atau dia mendiagnosis juga. Nah, anak ini mengalami apa dan mengalami apa. Lalu bisa kita tambahkan satu lagi fungsi teori itu merekomendasikan aksi. Apa aksi yang harus diambil oleh seorang guru ketika melihat situasi demikian? Oh, saya akan apa? Saya akan apa? Guru setelah saya akan melakukan apa? Oh, orang tua perlu melakukan X agar membantu anak-anaknya tidak catch rat ketika membawa air dan seterusnya tadi itu. Nah, itulah 3 plus 1 fungsi teori. Sebaliknya, orang yang tidak semata-mata, saya katakan tidak semata-mata karena saya kira begini, kita juga harus adil. Ketika sebagian orang, termasuk saya dalam beberapa paper saya mengutuk developmentalisme, sesungguhnya yang sedang kita nyatakan tidaklah kita meninggalkan developmentalisme seluruh-luruhnya, semua-muanya, melainkan bahwa kita perlu mengkombinasikan perspektif tersebut dengan perspektif lain, atau setidak-tidaknya membaca perspektif tersebut secara kritis, tidak secara taken for granted, tidak secara apa adanya, tidak diadaptasi, tidak diadopsi, dan tidak disesuaikan dengan konteks yang ada. Nah, itu yang saya maksudkan. Ketika orang tidak mengandalkan pada teori perkembangan sahaja, maka yang akan dia lakukan, mula-mula dia akan melihat apakah ada konteks lain yang memungkinkan atau yang berkontribusi pada kenyataan atau pada fenomena kenapa seorang anak membawa air sampai catch rat. Ya kan? Ketika kita menggunakan feminisme misalnya, yang dimana di dalamnya kita bisa belajar bahwa feminisme itu berpandangan bahwa dunia itu sangat male dominated. Oke? Maka kita bisa melihat apakah ada variabel-variabel yang sifatnya ya menunjukkan atau mewakili adanya dominasi gender, kelompok gender tertentu di dalam atau terhadap kenyataan itu. Misalnya, apakah seorang Ani atau seorang Ira misalnya, pada saat dia membawa secangkir air tadi itu, dia disorakin. Dan kita tahu sorakin itu, sorak-sorai itu kadangkala adalah motivasi, kadangkala adalah bullying dari teman-teman lawan jenisnya. Misal seperti itu. Ketika kita menggunakan poststrukturalisme, yang di dalamnya kita berkeyakinan bahwa setiap orang itu memiliki power, tetapi kemudian tidak setiap orang memiliki power yang sama. Maka kita bisa melihat apakah sesungguhnya instruksi guru, ya, karena tidak mungkin seorang dalam konteks PAUD kita seringkali bahwa membawa satu objek satu titik ke titik lain itu bukan inisiatif anak. Sebagian adalah inisiatif guru yang anak harus melakukannya. Ketika kita menggunakan poststrukturalisme, kita bisa melihat apakah anak ini dengan bahagia dan sukarela melakukan tindakan itu, atau sebaliknya, dia adalah melakukan itu dikarenakan instruksi tertentu, sementara sesungguhnya dia tidak terlalu motivated untuk melakukan hal itu. Nah, hal-hal semacam ini, sahabat-sahabat dan teman-teman semua, itu seringkali, saya tidak mengatakan selalu, seringkali terlewat karena memang kacamata kita yang tidak cukup untuk melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ya, sejumlah orang mengatakan bahwa
mungkin critical theory itu atau critical approach kepada PAUD itu sedikit exaggerating ya, atau mengada-ada. Silakan, tidak ada masalah. Tetapi kita bisa para penganutnya, para penganjutnya bisa membuktikan bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dilihat melalui kacamata perkembanganisme. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita juga mungkin melihat bahwa orang menggunakan postkolonial perspektif untuk melihat kenyataan-kenyataan semacam itu. Dan itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbeda-beda. Teman-teman semua, kenapa kemudian critical approach menjadi penting, teman-teman semua? Ada beberapa argumen yang bisa disebutkan di sini, dan ini saya kutip sebagiannya dari materi yang ini, bagian slide yang ini ada di folder basic post developmental. Ada empat folder yang saya kirimkan. Ada dua artikel di sana, sama-sama punya Sharon dan Grisaber. Ini yang disebut oleh Sharon dan Grisaber bahwa many of us in early childhood education tend to turn to our knowledge of children development and learning. However, in some cases, this knowledge might not be enough. Banyak di antara kita yang ketika mendekati PAUD itu, kita akan berpaling kepada pengetahuan kita tentang anak yang didasarkan pada studi-studi perkembangan anak dan studi-studi tentang bagaimana anak belajar. Tetapi dalam banyak hal, dalam banyak kasus, pada sejumlah kasus, pengetahuan ini tidak lagi mencukupi. Tidak lagi mencukupi. Di dalam dua artikel yang ada di Basic Post Developmental, saya juga terkejut terus terang ketika membaca artikel itu pertama kali. Betapa ada anak yang seperti itu di taman kanak-kanak. Betapa sejarah taman kanak-kanak pernah mencatat anak yang seperti itu. Anda baca saja sendiri di dalam dua artikel itu, gitu ya. Dan betapa apa yang harus dilakukan guru, ya. Saya mirip dengan apa yang diceritakan Grisaber dan Sharon dan Ryan di dalam Sharon Ryan maksud saya. Di dalam dua artikel itu, ketika tahun 2000 something, mungkin 2009, 2010, saya mengajar, waktu itu kita masih bukan 2010, berarti 2000, kita masih punya program diploma 2, mungkin 2006, 2005 mungkin ya. Ya, kurang lebih demikianlah, atau mungkin 2009 awal, masih angkatan diploma 2. Salah seorang mahasiswa dalam jabatan, para ibu guru yang mengambil mata kuliah di tempat kami, misalnya menceritakan kejadian yang sedikit mirip. Hanya saja yang dalam artikel Ryan dan Grisaber itu sifatnya verbal, kalau ini bersifat tindakan. Ada salah satu anak yang bukan suka, ini penting kita sampaikan juga. Ada salah satu anak yang frequent, ya, yang seringkali menunjukkan rasa suka untuk menyingkap rok ibu guru dan rok-rok temannya, gitu. Nah, pertanyaannya sama seperti tadi. Apakah kita akan dan bagaimana kita menjelaskan hal ini, gitu. Dan ini sangat tergantung dengan teori dan perspektif kita. Apa perasaan Anda misalnya? Saya laki-laki ya, dan ini saya akan masuk ke perspektif kritis yang menyatakan bahwa setiap pengetahuan itu pada dasarnya sangat subjektif, sangat dipengaruhi oleh konstruktornya. Apa perasaan Anda? Hanif tidak perlu bicara karena Anda laki-laki seperti saya. Saya ingin bertanya kepada para ibu dan para teman-teman perempuan di sini. Apa perasaan Anda ketika saya sebagai laki-laki berpandangan, misalnya, saya tidak berpandangan ini ya, ini contoh, don't take me wrong ya, bahwa kenyataan anak seperti tadi itu menunjukkan curiosity, rasa ingin tahu.
Nggak ada yang respon. Ini bolehkah saya, patutkah saya, ya, sebagai seorang patutkah kalau saya mengatakan bahwa siswa yang frequent, ya, sering kali menunjukkan kesukaan untuk menyingkap rok ibu guru atau teman sekelasnya, itu disebut sedang anak yang menunjukkan curiosity, rasa ingin tahu. Oh, dia sedang mengalami rasa kepenasaran intelektual. Tepatkah saya mengatakan begitu? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Oh, luar biasa. Menarik juga ya. Oke, saya pengen dengar yang lain, coba silakan bicara. Bisa jadi. Silakan yang lain. Ada yang mau nambahkan enggak? Ya, penasaran mungkin, Pak. Apa? Penasaran. Lah ya, penasaran tadi, curiosity. Sebatas kalau itu yang lain silakan. Ada penasaran, ada rasa ingin tahu, terus apa lagi? Kalau menurut saya terkadang anak itu juga tidak tahu Pak bahwa itu boleh dilakukan atau tidak, dan itu seperti hanya coba-coba gitu Pak. Hanya coba-coba, oke. Terus yang lain? Anak belum tahu batasan budaya barangkali Pak. Anak belum tahu batasan budaya. Ya, sehingga dia Kenapa pengen dia? mengetahui Oke, apa sih good. sesuatu yang tertutup gitu kan. Oke. Ketika sesuatu yang tertutup itu dia pengen ketahui apa sebenarnya, tapi dia belum tahu batasan budaya. Itu yang menurut saya bisa jadi gitu kan, ke rasa ingin tahuannya itu muncul. Baik. Gitu ya, Pak. Siap. Terus yang Anak lain? belum tahu etika, Bapak. Siapa ini? Anak belum tahu etika. Ya, Nani. karena belum ada pembiasaan dari keluarga atau dari lingkungan sekitar. Oke, yang lain lagi. Saya pengen dengar teman dari UPI. Mungkin bisa jadi anak ingin tertarik dengan responsnya, Pak. Jadi kalau dia menyingkap, terus ada respons dari orang tersebut, bisa dia suka dengan respons itu, bisa. Oke. Terus yang lain lagi. Makasih Ibu Truli. Ada yang lain lagi? Mau izin Pak? Izin Pak, mungkin anak tersebut baru masuk di fase perkembangan yang dia suka main gorden, mungkin disangkanya rok bu guru itu gorden mungkin Pak. Oke, good. Luar biasa. Ibu guru dianggap jendela, lalu roknya dianggap gorden. Luar biasa. Allah karim. Oke, ada yang lain? Anak yang soleh sekali tadi itu. Oke, ada yang lain? Bisa jadi Pak, karena mungkin pikiran apa ya yang mengarah ke sesuatu hal yang seperti pervert seperti itu mungkin cuma ada di pikiran orang dewasa gitu. Belum tentu kalau anak-anak mengacunya ke sana gitu. Oke, baik. Terus, apa tindakan guru kalau melihat anak yang seperti itu? Oh, kamu telah menunjukkan rasa kepenasaran intelektual yang sangat baik. Kamu mengamalkan firman Tuhan, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Engkau bagian dari generasi ulul albab yang kemudian berpikir ketika duduk, berdiri, dan berbaring. Masya Allah, Allah karim, anakku yang soleh dan sangat-sangat mengamalkan Al-Quran. Oke, atau seperti apa? Curiosity, ulul albab, ya kan? Atau bagaimana? Ditanya dulu aja Pak. Kita mendekati anak itu, terus kita menanyakan maksudnya anak itu melakukan itu apa, terus apakah pernah melihat seperti itu gitu Pak. Mungkin anak itu penasaran karena pernah melihat orang lain melakukan, jadi anak itu penasaran apa sih yang ada, misalnya saya melakukan itu, apa sih yang ada di dalamnya, kayak gitu mungkin Pak. Oh iya, ya. Oke, ada yang lain mau menyampaikan lagi? Ini berarti kan sampai ke fungsi yang keempat dari teori, merekomendasikan tindakan, ya kan? Ya, coba yang lain lagi, kalau misalnya ada yang mau merespon, ada respon lain? Bapak, saya izin silakan merespon Pak.
Ya, mungkin kalau yang pernah saya alami dan itu yang terjadi pada guru-guru gitu, biasanya sih yang pertama kali terjadi respon guru adalah kaget Pak, shock gitu. Wah, kenapa nih gitu? Apa yang terjadi? Nah, meskipun mungkin tindakan selanjutnya setelah merasa shock itu tergantung dari latar belakang guru tersebut bagaimana begitu. Nah, mungkin nanti di sini ada seorang guru yang langsung kamu kenapa gitu, ada yang langsung shocknya itu dengan bertanya secara frontal, tapi ada juga yang seperti tadi Bu Suparti sampaikan gitu ya, ada yang akhirnya berbicaranya lembut, apa yang terjadi dan sebagainya gitu. Tapi biasanya yang saya pernah alami biasanya sih respon awalnya tuh shock gitu, kaget gitu dengan yang terjadi. Begitu mungkin Bapak. Terima kasih banyak. Ya, saya tidak menganggap jawaban teman-teman salah atau benar ya, karena saya kira yang berkaya perspektif gitu. Ada yang lain barangkali? Saya melarang Hanifah untuk bicara dulu ya, karena ini kita perlu mendengar suara perempuan dalam hal ini. Serius, saya serius karena ya, ada yang lain? Tadi ada yang mengatakan bahwa anak ini mungkin pada fase suka korden, ada fase which is agak saya katakan ya, tapi ya boleh mengatakan begitu, cuman ya masa ibu guru sama dengan kusen jendela kan begitu gitu loh. Nah, I'm kidding. Ya, kemudian ada yang memang mungkin curiosity, ada yang mengatakan anak belum tahu batas budaya, ada yang mengatakan anak belum tahu etika dan seterusnya, ada kemungkinan menyelidiki latar belakangnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kita tambahkan satu lagi elemen drama dalam kejadian tadi. Apa yang teman-teman akan bayangkan dan lakukan jika kemudian dia yang disingkap, baik ibu guru maupun maupun anak maupun siswi gitu, itu shock. Perbedaan gender kali ya Pak, untuk tahu. Oke. Perbedaan gender untuk tahu. Apa yang? Ya, makasih Ibu. Ada yang lain mau menambahkan? Tadi situasi atau drama yang saya sampaikan tadi adalah drama yang masih normal. Artinya kita belum menyentuh sisi dalam tanda petik korban. Ya kan? Ya kan? Nah, kalau kemudian kita tambahkan elemen korban di sini dalam tanda petik korban ya, atau pihak lain yang terkait, yang disingkap, pasti kemudian menjadi berbeda respons kita kan. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa atau paling tidak menunjukkan, saya tidak mengatakan bahwa teori perkembangan sama sekali tidak bekerja di sini, tidak mengatakan begitu. Tetapi ada elemen lain selain pemahaman kita tentang perkembangan anak ya, yang perlu kita tambahkan ke situ. Karena kemudian pada kesempatan yang lain kita juga melihat kasusnya di Kebumen waktu itu, di daerah saya kebetulan orang belum pada zaman santri modern belum menggunakan purdah, belum menggunakan burqah itu, di dekat saya tinggal itu di kampung saya sana di Kebumen itu sudah banyak orang pakai purdah gitu. Nah, tapi kami selama ini baik-baik, artinya hubungan kami baik-baik saja. Lalu belakangan muncul sejumlah orang kelompok lain yang menggunakan purdah. Nah, suatu ketika terjadi kasus kasus serupa yang saya ceritakan tadi, tapi pelakunya orang dewasa. Ya kan? Pelakunya orang dewasa. Nah, kita bisa bayangkan perbedaan cara pandang kita terhadap pelaku dewasa dan pelaku anak kecil. Kenapa menjadi adil rasanya kalau kita menerapkan kepada anak-anak itu teori perkembangan, sementara tidak adil kepada orang dewasa, kan begitu gitu kan? Padahal orang dewasa yang tadi melakukan, menurut cerita yang saya dengar itu adalah apa? Dia motifnya curiosity, gitu loh. Tapi kita akan mengatakan bahwa si anak melakukan itu karena curiosity, sementara orang dewasa tidak. Lagi-lagi itu membuktikan kepada kita bahwa ada sejumlah yang mungkin sedang
Oh ya, sorry, di dalam chat ada sejumlah respon juga. Bisa jadi karena keingintahuan, boleh karena kita belum tentu tahu apa yang ada di pikiran anak tersebut. Mungkin dia iseng, Pak, gitu. Mungkin sedang gerah. Nah, oke, baik. Ini jawaban yang menarik dari teman-teman semua. Ada banyak hal yang mencari perhatian segala macam. Ada beberapa hal yang bisa kita kategorisasi nanti. Ya. Tapi intinya adalah poin saya bahwa apa yang terjadi tadi itu ketika kita lihat hanya dengan menggunakan lensa perkembangan individual mungkin tidak cukup. Kita mungkin memerlukan lensa lain atau memerlukan memerlukan optik lain atau perspektif lain untuk melihat hal tersebut. Ya. Kita bisa menggunakan misalnya mengkaitkan hal itu dengan konteks hidup seorang anak misalnya. Ya, pengalaman terdahulu yang dia dapatkan, misalnya salah satu teman menyebutkan. Tetapi sejumlah teman juga mengatakan di chat box bahwa kita tidak tahu apa yang anak-anak pikirkan. Anak-anak belum sampai pikirannya. Ini menarik ya. Ini menarik karena kemudian kalau kita menggunakan perspektif bahwa anak-anak tidak tahu atau anak-anak itu innocence, gitu ya. Itu kita berarti menganggap bahwa seluruh tindakan anak-anak itu tanpa dasar, tanpa difikirkan. Atau anak tidak memiliki kapasitas untuk berpikir kompleks. Itu memang mungkin benar kalau kita mengikuti Piaget. Ya kan? Di mana pada usia sekian anak masih begini, masih begini, masih begini. Tetapi kita juga melihat pada kesempatan lain banyak anak yang melakukan berbagai macam tindakan kompleks pada usia yang sangat belia. Yang dengan demikian kita juga bisa melihat atau kita bisa menyatakan relativisme atau relativitas doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Piaget. Kan begitu. Ya kan? Nah, itu yang kemudian perlu kita pikirkan lebih lanjut. Misalnya bagi teman-teman Muslim, coba dicek lagi, pada usia berapa anak mumayyiz? Mumayyiz itu, Evelyn, adalah kategori ketika seseorang mampu membedakan baik buruk atau benar salah. Pada usia berapa mumayyiz? 7 tahunan ya Pak. Balik mungkin ya Pak. Ya, kenapa misalnya warisan tentang tamyiz ini tidak kita gunakan dalam praktik PAUD kita? Ya, ini satu hal, contoh ya. Nah, sekaligus disinilah yang disebut sebagai nanti ketika kita masuk ke postkolonial perspektif, sekaligus kita bisa melihat di sini ketika katakanlah doktrin atau ajaran tentang tamyiz ini misalnya tidak kita gunakan atau kita gunakannya sekilas-sekilas sajalah kalau kita lagi bikin pengayaan Ramadan gitu, ada kajian sedikit gitu kan, lalu dilalah ustadznya ingat bilang tamyiz gitu, oh iya ya ini mirip-mirip ini gitu loh, Piaget dan seterusnya gitu. Nah, kenapa kemudian kita tidak menggunakan istilah mumayyiz atau tamyiz ini misalnya dalam praktik PAUD kita misalnya? Karena diam-diam di dalam diri kita juga menganggap, oh itu kan dari agama, bukan dari teori, yang tidak berdasarkan riset, kan begitu. Nah itulah kemudian nanti yang ketika kita membahas postkolonialisme, disebut sebagai the perpetuations of colonizing mind in the contemporary era. Pelanggengan pikiran-pikiran kolonialistik bahkan di zaman yang sudah tidak ada kolonialisme yang nyata, kan begitu, karena kita mengalami kolonisasi oleh pikiran-pikiran mayor, macam pikiran-pikirannya Piaget, macam pikiran-pikirannya Freud dan seterusnya. Saya tidak, sekali lagi ya, don't take me wrong ya, don't get me wrong, jangan salah paham bahwa saya mengatakan saya selalu menyalahkan seluruh pikiran Piaget, tidak. Wallahi, saya pernah dengar Profesor Elizabeth Wood mengatakan bahwa murid-murid beliau dari Saudi mengatakan bahwa Piaget itu mirip atau dekat, cocok dengan syariat Islam.
karena teori perkembangan kognitif biasa itu kata teman murid-murid Elizabeth Wood, Profesor Elizabeth Wood yang dari Saudi mengatakan demikian. Saya juga bingung dari mana gitu kan. Tapi Elizabeth Wood mengatakan begitu. Ya nggak tahu Elizabeth Wood benar menyimak demikian apa tidak. Tapi masa apa kepentingannya dia bohong kan? Ya, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, kita lanjutkan ya. Tadi dramanya sudah kita stop dulu. Kenapa kemudian bahwa mendasarkan diri pada perspektif perkembangan saja tidak cukup? Yang pertama argumennya menurut Ryan dan Siri Schreiber, we live in a global postmodern society where culture, trade, and people move around the world. Advances in technology changes the way people communicate and therefore has led to new hubs of knowledge. Kita hidup di dunia yang postmodern. Ada globalisasi, ya, yang memungkinkan kita tidak hanya berkiblat pada salah satu pengetahuan dan memungkinkan siapapun di dunia untuk berkiblat tidak hanya pada satu pengetahuan. Kita juga perlu mengantisipasi mungkin di masa mendatang. Saya pernah menulis ini dulu ketika awal pertama persahabatan saya dengan, bukan awal pertama ya, babak kedua mungkin persahabatan saya dengan Ibu Hani. Waktu Ibu Hani kali pertama mengundang saya ke konferensi, ya apa namanya yang di UBI, ICEC ya, ICC, apa namanya Mbak Dina? Iya betul Pak, ICC. ICC ya, ICC 2010. Ya, ya apa tadi saya mengatakan? Ya jadi saya mengatakan itu kurang lebih pada tahun-tahun itu. Bahwa kita hidup di dunia yang sangat kompleks. Ya, kita juga perlu memikirkan bahwa kemungkinan tahun 2010 saya mengatakan kemungkinan ada saja kemungkinan bahwa negeri kita ini akan menjadi stopover, persinggahan dari para migran atau mungkin juga tujuan para migran. Ya, tujuan para migran. Kita tahu misalnya ketika kita melihat pengungsi Rohingya misalnya. Jarang sekali di antara kita yang berpikir atau mungkin dipikir oleh para NGO yang lain gitu ya. Ketika terjadi arus pengungsian teman-teman Rohingya ke Indonesia, jarang di antara kita yang memikirkan bagaimana kondisi anak-anak mereka. Apakah mereka perlu intervensi PAUD dan seterusnya. Yang ada adalah sebagian dari kita marah karena sebagian mereka mengatakan, ya ketika dalam sebuah wawancara mengatakan uang Indonesia nggak bagus. Padahal sungguhnya ya keterbatasan komunikasi itu kan. Dia mau pindah ke Amerika, lalu stopovernya di sini gitu kan. Tapi di sini kan nggak bisa hidup. Nggak ada pekerjaan yang menjanjikan sebagaimana di Amerika kemungkinan. Tapi dia mengatakan dengan cara menyebut bahwa uang Indonesia tidak bagus. Nah tapi kita juga tidak pernah melakukan respons terhadap anak-anak mereka seperti apa dan seterusnya. Kita selalu mengeluh misalnya tentang Puncak. Bagaimana turis-turis dari kawasan Timur Tengah di Puncak. Tapi kita tidak pernah mempelajari misalnya kenyataan ya macam-macam yang dihasilkan dari turisme itu misalnya. Ya. Dan itu tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan menggunakan satu optik. Karena tadi latar belakang yang berbeda-beda tadi. Sebagian orang ribut ketika melihat turis-turis dari Timur Tengah sembahyang di musola kita tanpa melepas sepatu. Ya kan? Misal seperti itu. Keluar fotonya misalnya. Ya itu nggak bisa dibilang ini itu. Ya memang ada perbedaan budaya yang kita tidak mengerti sampai sekarang. Tidak kita pelajari sampai sekarang. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang kemudian mempromosikan post-developmentalisme atau pasca perkembanganisme itu bertanya, apakah para guru dapat mengimplementasikan praktik-praktik yang appropriate secara kultural, yang selaras secara budaya. Ketika kemudian kenyataannya adalah bahwa studi-studi yang mensupport pandangan tentang perkembangan itu
selama ini dilaksanakan hanya pada populasi yang homogenes, yang homogen, pada kulit putih dan pada kelas menengah. Kita sama tahu Piaget itu ketika merumuskan, seingat saya, ketika merumuskan teori perkembangan kognitifnya, dia mendasarkan pada observasi dan catatannya pada Loren kalau enggak tuh ya, anaknya sendiri. Kemudian Kolbe ketika merumuskan cognitive world development juga menggunakan subjek yang semuanya laki-laki, seingat saya, dan semuanya kulit putih. Ya Mbak Rizka, innalillahi wa inna raji'un. Tetangga Mbak Rizka meninggal, tetangga sebelah Mbak Rizka meninggal. Izin live. Kemudian yang berikutnya, soal hal ini kita bisa cerita misalnya. Kemarin saya ceritakan di teman-teman UNES. Ada buku yang ditulis oleh antropolog Amerika ketika mengatakan, dan dia mengatakan di dalamnya bahwa dia merasa anak-anak Indonesia yang dia teliti itu tidak kreatif. Tidak kreatif. Lalu dibantah oleh antropolog Indonesia dengan mengatakan dari mana dia bisa menyimpulkan anak Indonesia tidak kreatif sementara anak-anak Indonesia membuat mainannya sendiri, bukan mainan pabrikan. Seperti itu, waktu zaman itu gitu ya. Membuat mobil-mobilan dengan menggunakan kulit jeruk besar itu, jeruk apa namanya? Kalau di kampung saya jeruk gulung, tempat lain bilangnya jeruk Bali. Di Bandung apa namanya? Jeruk Bali yang tumbuh di Bandung. Jeruk Bali, Pak. Jeruk Bali juga. Ya minimal jeruk Bali yang dijual di Bandung. Nah, ini lucu juga. Kita nggak pernah question ya kenapa dinamain jeruk Bali. Nah, ya kenapa bisa begitu, dan kolonisasi juga nggak gitu. Kemudian yang berikutnya, ini yang tadi merujuk pada pertanyaan sejumlah statement teman-teman. Argumen yang berikutnya adalah orang-orang yang juga berargumen bahwa dengan mengikuti perspektif perkembangan, maka kita sama saja menganggap bahwa perkembangan itu adalah satu proses perpindahan menuju cara berpikir dan bertindak orang dewasa. Dan konsekuensinya adalah bahwa guru atau kita para aktor PAUD itu cenderung untuk berasumsi bahwa anak-anak adalah kelompok yang immature, yang belum matang, and less capable of sophisticated understanding, dan tidak memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu secara kompleks atau canggih. Sophisticated itu canggih. Ya, kita cenderung mengatakan bahwa anak itu nggak mampu berpikir kompleks. Kemarin sore dalam perjalanan pulang dari buka bersama di salah satu teman senior di Semarang, dan saya beberapa waktu terakhir ini mengasuh anak saya yang nomor 2 gitu kan, kemana-mana saya bawa. Nggak tahu dia dari mana tiba-tiba bicara soal jomblo. Dengan menggunakan, pertama dia mengatakan cowok dan cewek begitu. Ya, umurnya sudah 9 tahun, dia lebih dari kemampuan. Ini anaknya datang. Nah, anak ini tiba-tiba menyebut kata cowok dan cewek. Lalu katanya. Lalu saya bilang, dari mana dapat kata-kata itu? That's not a sopan word, saya bilang begitu. Nah, kemudian hingga pada satu kesempatan, kebetulan saya membawa bukan sepasang, ada 4 orang mahasiswa yang saya ajak untuk pergi ke tempat buka bersama untuk mengasisteni persiapan dan seterusnya. Lalu kemudian di satu babak istilah jomblo itu keluar. Lalu kita penasaran dari mana kemudian kata jomblo ini muncul, dan dia menginterpretasikan jomblo ini seperti ini atau seperti itu dan seterusnya gitu. Yang kemudian simpulan saya adalah bahwa ya sama dia seorang anak juga memiliki kemampuan untuk mengobservasi, menganalisis, kemudian mensortir pengetahuan, kemudian menguji cobakan pengetahuan apakah itu benar apa tidak dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya.
komplain dia. Poin saya adalah bahwa anak itu memiliki kemampuan untuk berpikir yang sophisticated gitu. Dan kalau kita melihat ada satu artikel yang ditulis oleh Soto dan Manning kalau tidak keliru, judulnya adalah, ini saya kira banyak dikutip di tulisan Ibu Hani dan Bu Vina di tulisan yang awal saya kira ya. Ketika Piaget mengatakan bahwa perpindahan satu fase ke fase yang lain itu butuh sekian tahun, ada riset di Amerika Latin yang menyebutkan perpindahan satu fase berpikir ke berpikiran itu 5 menit. Jadi ke operasional formal 5 menit. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu satu-satunya yang bisa kita yakini? Sementara ada bukti-bukti lain yang menunjukkan kepada kita bahwa sangat mungkin orang berkembang dengan cara yang berbeda. Nah, ini sama seperti kritik tadi yang disampaikan di awal, bahwa selain bahwa teori yang kita anut selama ini diciptakan di Amerika atau di Barat, di artikel yang saya sebut tadi itu Eurocentric, misalnya begitu ya, itu adalah kenyataan bahwa di tempat lain hal itu tidak memerlukan jangka waktu yang lama. Nanti kita bisa melihat bukti-bukti yang lain yang kita bisa mengatakan bahwa paling tidak kalau kita tidak mengatakan salah atau tidak bisa mengatakan bahwa perspektif perkembanganisme itu adalah perspektif yang tidak sepenuhnya tepat, kita bisa mengatakan paling tidak bahwa kita tidak cukup untuk mendasarkan diri pada perspektif developmentalisme. Kemudian yang berikutnya, karena kemudian kita melihat bahwa anak adalah sosok yang tidak mampu melakukan pemahaman yang sophisticated, maka konsekuensinya adalah ya kurikulum yang kita susun, praktik pembelajaran yang kita laksanakan tidak bisa mengimbangi cepatnya perubahan dan berbagai macam isu yang melingkupi masa kanak-kanak kontemporer. Kita masih ingat, kita ribut soal gadget, ya kan? Antara memberikan gadget apa tidak kepada anak-anak kita. Maka kemudian kita sama-sama tahu gara-gara kita karena kita ribut soal gadget itu, ya toh. Setelah pada saat kita mengalami pandemi seperti sekarang ini belum usai, yang terjadi adalah kegagapan-kegagapan. Karena kita selalu melakukan mistifikasi, ya termasuk saya. Kita ini kan selalu diam-diam melakukan mistifikasi terhadap peran guru. Sekali lagi, ini bukan saya mengajak dan bukan mengajak memberontak, bukan mengajak teman-teman memberontak, ayo hancurkan dominasi guru, tidak. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa karena kita melakukan overglorifikasi tentang peran guru, guru adalah pelita dalam hatiku, mengukir engkau namamu terukir di dalam hatiku, and so on and so forth. Apa segala macam itu di himne guru itu, ya bahkan Presiden Soekarno mengatakan guru adalah rasul kebangunan, kan begitu kan, hingga kemudian kita lupa atau kita kemudian gagap ketika pada akhirnya kita harus menyiapkan agen-agen pembelajaran non guru. Oke, mungkin kita masih bisa mempertahankan argumen bahwa guru adalah agen belajar yang tidak tergantikan. It's okay, it's really okay. Tapi kita juga melihat, dulu ada zaman, kalau Anda tahu mempelajari sedikit lah, atau tertarik sedikit dengan sejarah tilawatul Quran di Indonesia. Ada salah seorang qori dari Jepang, ketika ditanya, siapa guru Anda? Dia jawab Sony. Karena dia belajar dari pita kaset dan diputer di tape mereknya Sony. Dan hasilnya dia jadi qori internasional. Without being exposed ya to human learning agents. Artinya apa? Mungkin. Tapi karena kemudian kita diam-diam juga menikmati ada glorifikasi terhadap peran guru, akhirnya kemudian tadi kita tidak cukup responsif ketika ada pandemi ini. Ya, pandemi maksudnya baik konteks yang melingkupi atau isu yang melingkupi hidup anak-anak kita. Kita selalu punya pandangan negatif tentang
kita selalu menekankan aspek negatif dari eksposur anak terhadap terhadap gadget. Nah, yang berikutnya, teman-teman semua, di dalam kemudian kita akan membahas atau mempelajari lebih lanjut critical perspective ini, mungkin di sebagian disampaikan oleh Bu Hani. Saya sama sekali tidak mengikuti sesi dengan Bu Hani. Bu Hani hari Senin ya, kemarin tidak ada yang merimain saya kebetulan demam, jadi nggak sempat bergabung hari Senin. Hari Senin dengan Bu Hani kemarin. Nah, apa saja yang akan kita bicarakan? Nah, ini yang akan kita bicarakan, bahwa we argue that in addition to teachers updating their developmental knowledge base, it is important for them to use critical theoretical perspective. Yang kita klarifikasi sejak awal, bahwa dengan menyampaikan ini, saya sedang tidak ingin mengatakan, atau saya tidak bertujuan untuk mengatakan bahwa developmental knowledge itu adalah sesuatu yang obsolete. Saya tidak sedang ingin mengatakan bahwa teori perkembangan adalah sesuatu yang kuno, yang busuk, yang tidak perlu dipakai lagi. Seperti nasi basi tidak perlu kita pakai, bukan. Ya, but it is important for us to use critical theoretical perspective. Tapi bahwa penting bagi kita untuk mengkombinasikannya dengan critical theoretical perspective, dengan perspektif teoretis yang kritis. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bahwa critical theories examines the power relationship operating in the classroom relation. Bahwa dia adalah satu cara pandang yang difokuskan atau yang menunjuk pada apa? Power relationship, ya, hubungan kuasa yang berlangsung di dalam kelas PAUD kita atau di dalam antara kita dan antara anak-anak, atau bagaimana kita melihat anak-anak. Nah, ada 3 paling tidak yang akan kita bicarakan, karena critical theory ini adalah suatu umbrella term atau istilah payung untuk menyebut sesuatu, untuk menyebut kelompok teori ini. Yang pertama kita akan bisa balik ya, mulai dari feminisme terlebih dahulu, kemudian postkolonial, yang terakhir baru post-structural. Nah, apa yang membedakan hal ini atau 3 perspektif ini dengan teori atau perspektif perkembangan? Yang pertama-tama adalah bahwa seluruh jenis pengetahuan itu socially constructed. Setiap pengetahuan itu adalah merupakan konstruksi sosial. Seberapapun diklaim sebuah pengetahuan itu objektif, dia adalah konstruksi sosial. Kenapa demikian? Because no matter how scientific researchers might claim it to be, it is intimately tied to its producers. Pengetahuan selalu terikat secara kuat dengan produsennya. Tadi saya katakan. Kalau kemudian tadi yang kasus anak yang drama tadi saya sampaikan tadi itu, kalau kita menggunakan kita mungkin bisa melihat itu sebagai bentuk kuriositas anak, ya. Mungkin juga tidak. Seperti itu. Jadi setiap pengetahuan itu selalu terhubung secara kuat dengan produsennya. Their interest, kepentingan mereka, dan the methods used to legitimate their views of a particular phenomenon. Dan metode yang digunakan untuk melegitimasi pandangan mereka tentang satu fenomena tertentu. Kita bisa melihat di sini soal calistung. Ya, soal calistung. Apa bedanya atau bagaimana kita menerangkan lebih tepatnya antara kita melarang diri kita untuk tidak mengajarkan calistung pada saat anak belajar di TK pagi hari, lalu pada saat yang sama mentoleransinya ketika anak-anak belajar di TPQ di sore hari. Bagaimana penjelasan kita? Ada yang mau respons?
Bagaimana kita bisa menerangkan, kita melarang diri kita untuk mengajarkan, paling tidak kalau nggak ada listungnya ya, ya, di pagi hari di TK-TK kita, lalu mentoleransikannya dan menganggapnya sebagai bagian dari jihad dan seterusnya, anak-anak pergi ke TPG di sore hari. Yang mau respons? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Mungkin kalau di TK itu kan ada kurikulum bakunya, jadi ada yang harus kita ikuti juknis dari dinas setempat. Tapi kalau untuk yang di TPQ mungkin karena hanya semacam informal, jadi hanya pengajaran yang diajarkan informal kepada anak-anak dan tidak ada tidak ada juknis yang kuat untuk untuk menerapkan, untuk mengajarkan, juknis yang kuat untuk penerapan di TPQ. Ada yang lain mau menambahkan? Bagaimana penjelasan kita terhadap itu? Kenapa bisa di pagi hari kita melarang, di sore hari kita mempromosikan? Mohon izin, Bapak. Silakan. Siapa ini Kalau bicara? menurut saya sih mungkin karena kurang pahamnya kita ya terhadap apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar gitu. Ini siapa Sehingga yang bicara? kita nggak konsisten. Halo, siapa yang bicara ini? Saya nggak bisa melihat. Saya Pak Brotojoyo. Kotak birunya, kotak hijaunya. Siapa? Oh ya, silakan. Iya. Jadi itu saya rasa begitu karena ketika kita memahami sesuatu dan meyakini sesuatu itu ada sesuatu yang benar, kemudian kita adopsi sebagai nilai yang kita anggap sebagai sesuatu yang benar, itu biasanya kita bakal konsisten gitu. Nggak mungkin kita bisa membolehkan sesuatu di pagi hari, kemudian melarang sesuatu di pagi hari, kemudian membolehkannya di sore hari gitu. Jadi saya pikir itu ada sesuatu yang nggak konsisten gitu di dalam diri gurunya gitu, dalam pemahamannya. Itu sih Pak. Oke. Ada yang lain mau menambahkan? Bu Brotojoyo dari mana ini ya? Dari UNJ, Pak. Dari UNJ. Terima kasih Bu Brotojoyo. Terima Ada yang lain mau menambahkan, teman UPI? Dari saya, Bapak. Silakan, Ibu siapa? Ibu Rian. Ya. Menurut saya pribadi bahwa kita memang sebagai pendidik memang satu sisi harus mematuhi aturan pemerintah, tapi di satu sisi yang lain kita harus bijaksana dalam menyikapi aturan pemerintah tersebut. Bahwasanya kita tidak harus menelan secara mentah-mentah teori tentang bahwa kita dilarang untuk memberikan calistung kepada anak-anak. Sejauh mana kapasitas kita dalam memberikan calistung itu, pastinya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan usia anak, dan semuanya itu sebetulnya adalah calistung itu tetap diberlakukan dan tetap kita pakai di TK. Hanya saja kapasitasnya itu tidaklah setinggi dalam artian seperti ketika di SD itu calistung yang tanpa simbol, tanpa harus alat bantu apapun, tanpa harus menggunakan media dan peraga apapun, sehingga itu membuat anak-anak keabstrakannya itu tinggi. Tetapi kalau di TK, kita tetap mengenalkan calistung dengan taraf pengenalan dan menggunakan media, dengan menggunakan teknik, menggunakan metode-metode yang menarik, sehingga itu tidak terasa bahwa kita mengenalkan calistung kepada anak-anak. Sehingga sampai kapanpun itu calistung itu akan tetap menyertai kita selaku pendidik dalam memberikan kepada anak-anak dengan kapasitas yang sesuai untuk anak usia dini. Kemudian di dalam TPQ itu karena di dalam TPQ biasanya anak adalah heterogen ataupun bermacam-macam usia di situ, maka kita tidak bisa memberikan standarisasi bahwa kita boleh atau tidak, karena di situ kebanyakan anak menunggu jatahnya mereka untuk mengaji sorogan, biasanya seperti itu. Seperti kami lakukan juga di TPQ kami, bahwa jumlah anak TPQ kami itu ada 100, itu sudah kita golongkan dalam 4 kelas itu. Untuk anak kelas-kelas yang tinggi itu pastinya kami akan memberikan kegiatan calistung sesuai dengan tingkatan anak kelas dan usianya, sehingga
pastinya calosing itu akan tetap diberlakukan karena di pendidik TPK itu sendiri pun juga basicnya tidak semuanya adalah pendidik PAUD. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi di mana kita menyesuaikan diri dengan anak-anak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman, sebenarnya yang teman-teman sampaikan tadi menunjukkan dengan sangat baik kepada kita bahwa pengetahuan dan keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan itu sangat tergantung dengan siapa yang mengatakannya. Oke, itu yang dimaksud bahwa a knowledge is intimately tied to its producers. Pengetahuan itu selalu terkait erat dengan siapa yang memproduksinya. Nah, maka kenapa konsekuensinya ya tadi, untuk kita bisa melihat menggunakan secara baik suatu pengetahuan, kita juga perlu tahu latar belakang produsennya itu siapa. Oke. Nah, tadi dalam kasus misalnya saya menggunakan kasus TPK misalnya tadi itu, kita bisa melihat bahwa kita yang pagi hari melarang TPK, melarang calistung dan sore hari mengajar atau mendorong anak pergi ke TPK, itu ada satu kita menunjukkan bahwa kita itu pagi hari memang kita adalah aparat, kan begitu? Kita bagian dari struktur aparatus kurikulum nasional, kan begitu. Yang di dalamnya kurikulum nasional itu melarang kita untuk mengajarkan paling tidak kepada anak-anak kita. Tapi ketika sore hari kita berubah menjadi, tidak lagi menjadi bagian dari aparatus besar kurikulum nasional. Kita sedang menjadi orang tua, kita sedang menjadi seorang bagian dari kelompok agama tertentu, kita menjadi bagian dari orang yang ketakutan kalau anak-anaknya nanti tidak bisa baca Quran jadi bagaimana. Kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa pengetahuan atau yang dalam slide ini kita sebut sebagai bahwa knowledge is socially constructed. Ya, knowledge is socially constructed. Maka kita perlu melihat cara kritisnya itu di situ gitu. Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begitu? Karena ya tadi konteks lahirnya sebuah pengetahuan itu berbeda-beda. Yang berikutnya, pertama-tama kita akan mulai dulu penjelasan umum saja bahwa postcolonial theories are diverse. Nonetheless, their main purpose is to critically analyze the various forms of continuity in colonization in the contemporary world. Perspektif postkolonial itu punya banyak versi, tetapi secara umum dia bertujuan untuk menganalisis secara kritis berbagai macam bentuk-bentuk keberlangsungan atau pelanggengan dalam kolonisasi di dunia kontemporer kita. Menurut Said, ya, kolonisasi berlangsung atau berlanjut melalui persistence of colonial knowledge hierarchy that promotes the otherness of some cultures. Menurut Said, kolonisasi itu berlangsung terus ya melalui persisten terus-menerus ya melalui pelanggengan atau melalui perlindungan terhadap hierarki pengetahuan kolonial yang mempromosikan atau mempromosikan kelianan, bukan kelainan ya, kelianan. Ini menurut Ibu Hani disebut dalam artikel Bu Hani. Otherness itu sama menerjemahnya sebagai kelianan, melihat orang lain sebagai lian, selalu meliankan orang lain. Ya, of some cultures, budaya yang lain. Seperti kasus Pamali dulu saya nggak tahu sekarang udah ada terjadi cross marriage atau belum. Sebagian orang Jawa tidak mau menikah dengan orang Sunda. Baru belakangan ini ya sebagai bentuk normalisasi kemudian saya dengar di Bandung atau di Jabar tidak ada jalan Gajah Mada ya. Karena ada sejarah perang Bubat dulu tuh kata gitu. Nah, lalu sebagai bentuk normalisasi di Ring Road Utara Jogja sekarang dikasih nama Pajajaran. Jalan Pajajaran. Enggak kontekstual juga menurut saya sih tiba-tiba di Jogja ada Jalan Pajajaran. Tapi itu niatnya adalah normalisasi. Normalisasi terhadap sejarah sosial yang tidak cukup smooth antara Jawa sebagai suku ya dengan Sunda. Itu di Ring Road Utara Jogja. Kalau Anda dari arah Semarang itu ya ke Jogja lalu
nanti pertama begitu mau masuk ke wilayah kota itu kan ada ketemu ring road, outer ring road yang bagian utara. Itu sekarang namanya Jalan Pajajaran seingat saya. Sebagai bentuk normalisasi tadi itu gitu loh. Ya tadi karena dulu diliankan gitu. Dan kemungkinan saling meliankan. Orang Jawa meliankan orang Sunda meliankan orang Jawa. Saya juga pernah mengalami menjadi korban pelianan di kereta dari Bandung ke mana ke Jogja gitu. Dan dari Jogja ke Bandung nanti juga ada pelianan, ada proses apa namanya, ada aksi-aksi othering, aksi-aksi pelianan yang berbeda juga gitu. Itu terjadi. Ya, apa yang dipelajari biasanya dalam atau ketika kita menggunakan postkolonial teori, di sini dikatakan researchers using postcolonial theory examine children's knowledge about race and culture and the power relation this knowledge creates. Showing how even very young children perceive some cultures, skin colors, and ways of living to have more prestige than others. It pays close attention to power, who has it, who doesn't. Ya, kalau kita menggunakan postcolonial theory, ada beberapa isu yang lebih cocok didekati dengan hal ini. Misalnya yang terkait dengan ras dan kultur dan budaya dan hubungan yang diciptakan, ya, hubungan kuasa yang diciptakan dari pengetahuan itu. Misal, Anda saya kira lihat ya, meme. Ini saya tidak bermaksud rasis ya. Tempo hari itu kalau ada meme kan dulu itu kan, original sebelahnya Cina misalnya kayak begitu. Itu kan kolonialistik. Namun KW gitu kan, dulu KW sebutnya, sekarang bilangnya HP Cina kan begitu dulu kan gitu. Ada mulai sebut, padahal semuanya sekarang made in China. Bahkan merek kita menggunakan saat telepon misalnya Apple gitu ya, itu juga made in China. Jadi batas-batas originalitas dan KW sekarang udah berubah. Ya. Misalnya juga perspektif ini bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana persepsi atau cara pandang anak terhadap budaya tertentu, kemudian warna kulit, ya, atau cara hidup, bahwa cara hidup budaya tertentu, warna kulit tertentu dianggap lebih memiliki prestis dibanding yang lain. Ya, ini juga bisa digunakan untuk mendekatinya dengan perspektif postkolonial teori. Kemudian yang berikutnya, poststrukturalisme itu memberikan perhatian yang khusus kepada power, pada kuasa. Who has it, who doesn't. Ya. Nah, ini ada yang kelewatan, ada beberapa kata yang kelewatan di sini. Para penganjur poststrukturalisme ini berpikir bahwa power, cara analisisnya nanti ya, itu works through language. Kuasa itu tidak harus kemudian ditunjukkan dari seorang itu memaksa orang lain secara fisik, tapi dengan menggunakan bahasa. Who control what is said, written and read in the classroom. Sebagai contoh begini. Dulu saya punya rekan dekat dari UPI, tapi sudah lama sekali nggak berkontak. Kami pernah bukan pernah tinggal ya, tapi waktu itu saya tinggal di tempat itu, lalu dia datang ke situ. Pada sebuah percakapan di meja makan, saya mengatakan begini. Saya ditanya begini, Ali kenal ini enggak? Enggak, yang mana ya? Terus, masa sih kamu enggak kenal? Iya. Terus kemudian saya mengatakan nih, orangnya ke masjid enggak sih? Gitu. Ini kan tampak sebuah kalimat yang datar-datar saja, toh. Orangnya ke masjid enggak sih? Gitu. Tapi di balik kata-kata atau di balik kalimat orangnya ke masjid enggak sih? Dan sebelumnya ada pertanyaan, Ali kenal ini orang ini apa tidak? Gitu. Saya mengatakan tidak. Lalu saya menambahkan kalimat orangnya ke masjid apa tidak? Apa yang Anda bisa pelajari dari kalimat ini? Ada kuasa di situ kan?
bahwa orang yang saya kenal adalah orang yang standar yang saya kenal adalah orang yang pergi ke masjid. Atau kali lain, supervisor saya di Melbourne dulu, saya ketemu dia, anak dua, sama seperti ketika saya mengatakan, supervisor saya di Melbourne dulu, kan sama saja saya mengatakan, oh Pak Ali kuliahnya di luar negeri, kan mungkin sama aja begitu kan, saya sedang melakukan dominasi kan, sama kan begitu kan. Nah, tapi saya ingin mengatakan cerita saya begini. Profesor saya ini kemudian mengenalkan saya kepada dua anak usia dininya juga waktu, satu 7 tahun 8 tahun sepertinya. Dia mengatakan, look, this is mom's friend, katanya gitu. This is Ali, mom's friend, dia mengatakan begitu. Ini Ali, teman mamah, dia mengatakan gitu. Seingat saya, ibu saya, ibu Australia saya ini, saya menyebutnya ibu my Australian mother. Ibu Australia saya ini selalu mengenalkan kepada anaknya itu saya sebagai teman gitu. Tidak pernah ketika berhubungan dengan orang secara langsung, jarang sekali menyebut saya sebagai studentnya. Selalu teman, kemudian kadang-kadang bilangnya my beautiful boy kayak gitu, my lovely boy gitu. Hanya pada surat rekomendasi misalnya dia katakan student. Ini discourse. Ini adalah bagaimana power works through language. Ya kan? Bagaimana kuasa itu bekerja melalui bahasa. Sama seperti kalau Anda baca di buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah misalnya, saya masih ingat di dokumen kurikulum 2004 misalnya, kata bagian pendahulunya menyebutkan bahwa angka ketinggal kelas di Indonesia pada kelas 1 adalah sebesar sekian persen, pada kelas 2 adalah sekian persen. Lalu dikatakan diasumsikan mereka yang tinggal kelas adalah mereka yang tidak melalui persiapan melalui TK atau PAUD lah gitu. Kira-kira begitu pengantarnya. Apa yang itu kan seorang hasil riset yang sangat objektif. Kemudian dia tidak mengatakan apa-apa selain objektivitas saintifik. Betul lah betul. Ya kan? Tetapi ada kuasa di sana. Ada kuasa di sana. Tuh kan gara-gara kamu nggak masuk TK, jadi gara-gara kamu anakmu nggak kamu masukin TK, jadinya nunggak kan gitu. Nah, this is post-structuralism. Dia bisa melihat atau dia melihat power relation dan dia melihat power relation itu atau works through language, baik spoken language maupun written language. Contoh yang lebih ekstrem lagi misalnya, Anda lihat di definisi guru di Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu lebih tepatnya Undang-Undang Guru, dosennya nunut. Karena tadinya Undang-Undang Guru saja. Jadi terima kasih para guru. Kami dimasukkan. Jadi mestinya para guru ini berhutang budi kepada para dosen berhutang budi pada para guru dan harusnya memberikan pelatihan-pelatihan gratis kepada para guru karena dia berhutang budi banyak. Dulunya hanya bikin Undang-Undang Guru lalu digamblokkan gitu. Karena pembuatnya para dosen kemungkinan. Enak saja yang guru dikasih undang-undang, kami nggak dipakai. Gitu. Ini bergurau. Tapi isunya begitu. Anda lihat di definisi guru. Guru adalah pendidik profesional yang pada satuan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan anak usia dini formal. Clean, seperti tidak ada masalah. Tapi korbannya siapa? Guru PAUD non formal. Kurikulumnya sama, tepuk tangannya sama-sama tepuk tangan anak soleh, sama-sama tepuk semangat, sama-sama and so on and so forth. Tapi yang satu dianggap sebagai guru, yang satu dianggap sebagai bukan guru. Pendidik. Ya guru juga pendidik gitu. Tetapi kemudian tidak dianggap sebagai guru. Ya logikanya bisa kita terima bahwa tidak semua yang alat untuk memotong namanya pisau, tapi tidak semua alat potong namanya pisau kan gitu. Tapi kan tidak bisa begitu untuk kasus apakah bisa begitu untuk kasus guru dan pendidik? Karena kurikulumnya sama, kemudian tepuk tangannya sama, urutan pembelajarannya ya ada pembuka, inti, penutup juga sama. Kan begitu. Nah, itu yang kita bilang sebagai power works
through language. Yang berikutnya adalah feminist perspective. Nah, feminist perspective itu disebut orang sebagai philosophical framework which views the world as male-dominated patriarchal system where women and their contribution are under acknowledged. Ya, semacam kerangka kerja filosofi yang melihat bahwa dunia ini, tata dunia ini itu bersifat male dominated, didominasi oleh kaum laki-laki. Ya, dan bahwa kontribusi perempuan terhadap dunia itu lebih banyak tidak diakui. Lebih banyak yang tidak diakui daripada diakui. Itu feminisme. Dan sama seperti bentar, saya mencari sesuatu. Invisi. Ya, jadi dia adalah satu perspektif yang melihat dunia ini male dominated, didominasi oleh kaum laki-laki dan kontribusi pada para perempuan terhadap dunia ini tidak diakui. Dan dunia yang para perempuan yang di dalamnya para perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung itu digiring kepada posisi yang lemah dalam konteks kuasa sosial atau kuasa kemasyarakatan. Kita misalnya secara sengaja maupun tidak sengaja seringkali meminta anak-anak perempuan untuk mengalah, misalnya memaksa mereka untuk mengalah. Ini adalah contoh. Nah, kita mungkin bisa menggunakan 3 tools ini untuk melihat PAUD di waktu yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang ini tidak saya sampaikan. Nah, teman-teman semua, di folder telah tersedia sejumlah artikel, karena ini sifatnya tadarus ya. Jadi, ya, tadarus ini juga relasi kuasa juga. Mencoba mengagamakan teori kritis gitu, ya biar tidak dianggap neko-neko gitu. Nah, karena ini tadarus, jadi saya kira begini, yang bukan yang saya inginkan, tapi yang saya anjurkan, silakan teman-teman merespons nanti. Syukur kalau kemudian bisa, silakan biar terjadi diskusi antar universitas. Silakan untuk tiap koordinator, paling tidak tiap koordinator universitas untuk bisa berembuk begitu kalau memakai sistem representasi. Teman-teman membagi diri dalam paling tidak 3 kelompok ya, postkolonial, poststruktural, feminis gitu ya. Karena yang post developmental secara basic sudah saya sampaikan hari ini. Lalu memilih barang satu artikel saja gitu untuk dipelajari bersama. Ujungnya adalah apa yang mungkin atau riset apa yang mungkin teman-teman atau inspirasi riset apa lebih tepatnya itu. Jadi akan saya berikan pertanyaan besar untuk setiap kelompok. Ide riset apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel terpilih Anda? Di pertanyaan besarnya itu Anda boleh menurunkan pertanyaan-pertanyaan ke sub-sub pertanyaan lebih kecil. Karena kalau Anda mau dapat inspirasi riset apa, kan Anda harus aja belajar. Oh, cara risetnya begini toh. Nah, berarti Anda harus mencari dulu kan. Oh, si Delaire ini meriset tentang ini, caranya begini, pertanyaannya begini, kan jadi begitu. Nah, pertanyaannya cara dari cukup pertanyaan besar saja. Ide riset apa yang Anda dapatkan dari artikel yang Anda pilih? Nah, itu saya sangat senang jika kemudian teman-teman bisa cross university untuk kelompoknya ya. Nanti saya ingin dapat laporan saja, saya kira di
via Mbak Nafisa atau via siapapun gitu. Kecuali kalau teman-teman mau bikin WAG lagi, tapi saya kira sudah terlalu penuh WAG lah ya. Begini saya sudah cukup gitu. Saya dapat laporan saja ada beberapa kelompok siapa saja, lalu artikel mana yang dipilih. Pertama folder mana yang dipilih, lalu artikel mana yang dipilih. Lalu pada kesempatan yang akan lalu Anda bisa membacanya sendiri. Lalu pada kesempatan yang datang kita akan bahas satu persatu sebagai sebuah darusan artikel-artikel yang teman-teman pilih. Oke. Ada pertanyaan barangkali, Pak, apakah boleh dua kelompok yang berbeda memilih artikel yang sama? Saya kira boleh-boleh saja lah. Ini kan belajar ya. Belajar nggak harus ikut-ikutan orang spesifikasi gitu, nggak masalah. Kita belajar hal yang sama juga nggak ada masalah. Oke, ada pertanyaan soal materi atau soal teknis dari darusan kita? Ide untuk mengocok antar universitas saya kira bagus untuk UNJ karena UNJ mata kuliahnya manajemen. Ya, which is a bit far different from UPI sama UNES ya. Tetapi tiga perspektif ini juga bisa digunakan untuk mendekati manajemen. Kita tahu misalnya begini, saya sedikit singgung ya. Bukan struktur. Apa yang ditawarkan oleh model kompetensi kepala sekolah kita, meskipun diam-diam sedang diganti juga, itu kan mengandaikan bahwa TK itu sesuatu yang sangat organis gitu ya, yang sangat hierarkis gitu loh. Bahwa ada orang yang mensupervisi namanya kepala TK, lalu ada yang disupervisi namanya guru dan seterusnya, iya kan? Padahal kemudian TK itu nggak bisa se-clean SD atau SMP atau SMA gitu loh. Karena satu TK itu mungkin gurunya cuma berapa orang kan begitu. Gitu. Mungkin hanya 4 orang termasuk di dalamnya kepala TK. Gitu kan? Nah, maka orang yang namanya Gillian Roth, kebetulan saya juga mengampu mata kuliah kepemimpinan, yang saya pakai bukunya Gillian Roth, salah satunya, itu dia mengatakan bahwa alih-alih ke kepala sekolahan atau principal T di dalam TK itu bersifat hierarchical, itu lebih relational, lebih hubungan, mengandalkan hubungan. Ya tadi karena salah satunya orangnya sedikit dan kebanyakan sumber daya manusianya adalah perempuan. Hierarkikal itu lebih maskulin daripada feminin. Ya kan? Anda kan, kita juga diam-diam secara fair aja kita sampaikan. Kita itu tidak suka orang yang bossy, betul ya? Tapi lebih nggak tahu kenapa ceritanya, lebih tidak suka lagi kalau yang bossy itu perempuan. Sebagian di antara kita. Ini kalau dengar Kak Vina saya diprotes. Masalah ini apa namanya bias gender. Emang yang bisa apa namanya kenapa kalau laki-laki bossy dimaklumi, kalau perempuan bossy nggak dimaklumi? Jangan bilang sama Kak Vina. Tapi secara umum kita bisa mengatakan seperti itu. Ya. Nah, ya saya katakan itu salah gitu. Tapi secara umum begitu. Nah, mungkin penjelasan saya keliru. Ya, Roth mengatakan misalnya hubungan kita itu di hubungan leadership di PAUD itu lebih bersifat relational daripada hierarchical. Dia mengatakan begitu. Artinya kalau kemudian maksudnya begini. Artinya 3 perspektif yang kita bicarakan tadi itu sangat mungkin untuk meneliti manajemen. Atau kita bisa melihat apa yang baru saja tadi jam pagi tadi ke Direktorat PAUD menelepon saya untuk mereview buku panduan PAUD bermutu, buku panduan PAUD berkualitas. Mutu PAUD misalnya, kan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga mutu PAUD, betul ya? Untuk meningkatkan mutu PAUD. Pertanyaannya adalah, ini mutu PAUD menurut siapa? Mutu PAUD menurut siapa? Baru tadi, di salah satu artikel yang ditulis oleh Subramanian, itu menarik. Ada satu poin yang bukan poin utamanya, tapi menurut saya menarik.
Jadi kalau Anda baca nanti di judulnya Subramanian itu yang judulnya Rethinking Play a Postcolonial Feminist Critique of International Early Childhood Education Policy. Jadi di India itu ada yang namanya Awan Gadis, Anganwadi itu sejenis satuan PAUD HI lah kalau di tempat kita. Ya. Satuan PAUD HI di tempat kita. Tapi ya, poinnya bukan poin yang saya sampaikan bukan yang disampaikan oleh Subramanian. Tapi ada satu bagian menarik di dalam artikel itu. Kita ini kan melihat bahwa di Indonesia misalnya melihat bahwa salah satu bentuk PAUD yang bermutu adalah yang HI. Gitu. Semakin HI, semakin holistik integratif sebuah PAUD, semakin bermutu dia. Persoalannya kan bagaimana menerjemahkan HI itu ke dalam satuan PAUD. Ada yang mengatakan HI itu berarti ya PAUD-nya ada punya dokter, ada punya ini, punya itu dan seterusnya. Ya kan? Ada yang mengatakan yang penting punya link. Ada yang mengatakan harus punya timbangan, harus punya dan seterusnya. Nah, dalam salah satu bagian di salah satu paragraf awal di tulisan Subramanian tadi itu, di situ diceritakan jadi Anganwadis itu kalau di India itu diberikan khususnya kepada daerah-daerah perdesaan ke suku-suku yang disadvantage, yang tidak beruntung. Nah, artinya apa? Dia ingin mengatakan di India itu bahwa karena daerahnya tidak beruntung, kalau kemudian harus mensupport infrastruktur yang banyak, maka kemungkinan tidak memungkinkan gitu. Maka diambillah pusat PAUD menjadi hub, menjadi apa istilahnya sumbu. Nah, menjadi sumbu. Nah, ini berbeda dari tempat kita bahwa semua pusat PAUD harus HI mau di kota maupun di desa. Nah, ini mirip riset kami bersama Himpaudi tempo hari yang sudah dirilis. Menarik bahwa justru ke-HI-an itu skor kapasitas HI para pendidik kita yang baik itu justru di NTT. Sementara di Jakarta itu buruk. Nah, saya itu berargumen waktu kita menganalisis, saya berargumen ya bisa jadi buruk ketika kemudian division of labor-nya sudah bagus gitu loh. Kalau kemudian basic service-nya di Jakarta sudah sangat bagus, ya ngapain guru-guru PAUD harus capek-capek meng-HI-kan diri gitu loh. Karena toh tanpa harus meng-HI-kan diri, anak pasti terlayani secara holistik di Jakarta karena struktur atau infrastruktur yang lain itu bekerja gitu loh. Hari ini ditimbang, hari ini apa yang ditambah dan seterusnya gitu. Waktu itu argumen saya seperti itu, wallahu alam, meskipun ada penjelasan lain. Nah, sama seperti tadi, itu kan manajemen kan? Itu kan manajemen. Jadi kalau memang suatu kawasan itu bisa jadi saya salah dan ini bisa diriset lebih lanjut. Kalau sebuah kawasan itu daya dukung basic service-nya, 5 layanan itu sudah sangat bagus, ya sebuah TK tidak harus menyulap diri, bertransformasi menjadi institusi yang HI karena elemen-elemen HI yang lain sudah dilaksanakan oleh basic service atau human service yang lain dan itu integrated juga, ada komunikasi juga gitu loh. Kalau kemudian ada gurunya nggak patek paham tentang hal itu, ya tidak ada masalah. Toh ujungnya adalah anak yang sejahtera, bukan guru yang tahu, kan begitu. Nah, ini contoh gitu loh. Nah, di India ternyata Anganwadi itu difokuskan di rural area, terutama di disadvantage areas gitu. Dan teorinya kan kalau investasi PAUD diberikan kepada masyarakat atau kelompok yang disadvantage itu daya lentingnya itu berkali-kali lipat dibandingkan jika diberikan di masyarakat yang more advantage. Oke, teman-teman, saya kira itu. Silakan jika ada pertanyaan. Artinya tadi poin saya masuk ke Anwadi kan karena teman-teman UNJ sedang menempuh mata kuliah manajemen, which is mungkin agak sedikit berat kalau kajiannya kalau ditambahkan satu kajian lagi begitu kan, meskipun ada relevansinya juga beberapa artikel yang saya sampaikan ini, tetapi keuntungannya adalah bukan berarti saya menyatakan teman UNJ udah pasrah bongkokan saja sama UPI sama UNES,
ikut kelompok biar yang ngerjain, bukan begitu. Maksud saya kita tuh menghormati beban kerja masing-masing. Karena kita juga perlu berlatih untuk menjamin well-being sesama kita gitu kan. Nah, maka saran saya itu jangan UNJ sendiri, UPI sendiri, kemudian UNES sendiri. Silakan membentuk kelompok yang cross university. Ada UNES-nya, ada UNJ-nya, ada ada UPI-nya. Lalu bareng-bareng memilih artikel yang teman-teman kehendaki. Teman-teman tadi Anganwadi di India saya kira bagus untuk dipelajari juga. Silakan jika ada pertanyaan baik tentang konten maupun teknis dari kelanjutan kita. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada saya terima bersih kelompoknya siapa aja, artikelnya mana yang dipilih, lalu silakan kalau untuk seperti apa hasilnya Pak gitu. Saya kira slide cukup bagus untuk bisa menjadi bisa kita dengarkan gitu ya. Meskipun mungkin tidak semua kelompok nanti akan presentasi gitu, tergantung teman-teman akan bagi kelompok karena ada 80 orang yang besar sekali peserta kita gitu. Mungkin nanti silakan per kelompok berapa orang begitu, dan sampai akhir mungkin juga tidak semua akan presentasi, tapi paling tidak kita punya wakil lah dari sekian holder itu yang akan disampaikan. Ya slide mungkin barang 1 atau 2, tapi ujungnya adalah what research insight that you got from reading the article you chosen. Apa insight research yang mungkin teman-teman dapatkan dari membaca artikel yang Anda pilih. Itu teman-teman, that's all. Ketemu lagi pekan yang akan datang insyaallah. Salah-salah kata dari Pak Ali mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Amin. Terima kasih Pak Ali. Sehat-sehat Pak Ali. Ya, terima kasih banget. Ya, dapat info tadi ternyata siapa Bu Dini, Koorprodi UNJ masuk ikut membersamai seperti itu. Oh ya, terima kasih sekali Aisyah, dan saya lupa menyapa beliau karena tidak aware kalau ada beliau bersama kita. Nggih, ya, nggak masalah ya kan. Saya merasa perlu untuk tanya itu karena tadi jangan sampai saya tidak menyapa para senior, para kolega besar, para senior kami, guru-guru kami guru-guru kami. Itu aja maksud saya. Makasih Nafisa. Ya, jadi kita punya hampir tadi 80 orang. Luar biasa banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Sami-sami, nggih. Saya izin live ya. Silakan habis ini mau rapat mungkin kan teman.